Kenapa saya memilih UNY? Karena di sini juga saya jelaskan, ya, saya jelaskan di sini bahwa apa namanya? Saya mendapatkan beberapa referensi terkait UNY ini dengan jurusan yang saya pilih. Ya, seperti itu. Nanti kakak-kakak semua bisa improvisasi lagi. Ya, yang jelas ini 5 poin utama yang bisa kita masukkan. Nah, yang kedua di sini berbicara tentang kontribusi pasca studi. Apa yang kita lakukan setelah kita selesai perkuliahan? Tentunya kan secara umum kita kan ingin mengabdi, ya, mengabdi kepada bangsa dan negara. Wah, luar biasa, ya. Mengabdi kepada bangsa dan negara, masyarakat pada umumnya, dan tentunya tempat kerja kita gitu. Kalau di kita sekarang sebagai dosen, tentunya home base kita. Kita akan mengabdi di kampus kita. Nah, itu. Tentunya kan itu sebenarnya kan ada perjanjiannya ya, yang kita tanda tangani. Nah, itu kita ceritakan. Nah, apa yang dapat dimasukkan di sini? Poin apa yang dapat dimasukkan? Nah, agak mirip-mirip sebenarnya dengan deskripsi diri. Ya, bisa dikatakan esai ini poin apa namanya, semua item-item dari esai ini saling terkait. Nah, kalau pengalaman saya, teman-teman semua, yang saya masukkan adalah ini visi misi saya, kemudian keahlian dan pendidikan, tentunya apa keahlian saya dapatkan setelah mengikuti studi perkuliahan, kemudian rencana tindakan dan dampak yang diharapkan. Ini saya deskripsikan juga, saya ceritakan di situ apa yang saya akan lakukan setelah saya studi pada masyarakat, ya, pada masyarakat pada umumnya, kemudian dampak-dampaknya apa yang kira-kira yang saya inginkan ke depannya, kemudian bagaimana saya berkolaborasi dengan pihak lain, ya, serta bagaimana komitmen jangka panjang. Nah, ini saya juga bisa perlihatkan ya, uh, apa yang saya tuliskan kemarin mungkin bisa jadi referensi juga. Nah, ini gambaran kontribusi yang saya buat tahun lalu. Jadi kalau saya ya buat tahun lalu itu kakak-kakak semua, teman-teman, saya berbicara mengenai dengan data. Jadi rencana kontribusi ini supaya lebih agak apa ya namanya, supaya agak lebih elegan ya sedikit, agak lebih wah gitu. Ya, membuat reviewer ini bikin kelopak-kelopak ya. Wah, luar biasa ada data, nggak apa-apa. Sekali kita apa ya namanya, supaya lebih ilmiah gitu, bahwa apa yang kita sampaikan itu tidak asal gitu, ada data pendukung. Nah, saya bercerita di sini, Bapak Ibu, kakak-kakak semua, saya bercerita bahwa di kampung saya itu masuk kategori 5 kabupaten termiskin. Nah, sadis kan? Ya, sadis banget ya. Jadi di kampung saya itu masuk 5 daerah, 5 kabupaten termiskin di Sulawesi Selatan. Ini di kampung saya gitu. Saya menceritakan bahwa memang di sana dari segi pendidikan bukan juga dibilang tertinggal, tidak juga ya. Jadi saya menceritakan bahwa intinya saya ingin membangun kampung saya gitu. Ya, terutama di sektor pendidikan ya, terutama di sektor pendidikan. Nah, makanya atas dasar itu saya kemudian uh, turun berprofesi sebagai guru, sebagai dosen, ya, mengkaji ilmu dan lain sebagainya, melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tentunya yang berhubungan dengan pendidikan, ya, itu saya tuliskan semua di sini. Nah, kemudian di sini juga ada poin bahwa saya cantumkan ya, berkolaborasi dengan pihak lain. Nah, itu saya jelaskan di sini. Saya kan mengambil, kan ada proposal ya, kita bikin, ada proposal yang kita bikin. Yang proposal itu saya bikin judulnya tentang temanya adalah bagaimana menganalisis kinerja kepala sekolah. Nah, itu. Nah, jadi saya jelaskan bahwa setelah saya melakukan studi, kemudian saya memiliki beberapa pengetahuan yang mendukung tentang itu, ya, itu kan terkait dengan evaluasi pendidikan. Jadi saya cerita di situ. Nah, setelah saya studi, kemudian saya turun menjalin relasi-relasi dengan dinas pendidikan, ya.
kemudian saling berkolaborasi, saling bersinergi untuk turun ke sekolah-sekolah, mengetahui apa sebenarnya penyakitnya sekolah ini sehingga apa ya namanya untuk lebih dimajukan lagi gitu. Apa masalahnya? Ya. Nah, itu saya jelaskan seperti itu ya. Singkat sebenarnya tapi mungkin bisa saya katakan poin ini masuk dan langsung kena tepat sasaran. Ya. Kemudian ini sudah hampir setengah jam ya. Di sini ya sudah ya kontribusi. Nah, kekuatan dan kelemahan. Kalau kekuatan dan kelemahan di sini, kakak-kakak semua, ya, kalau saya di sini kita menceritakan bagaimana kelebihan dan kekurangan kita, kekuatan dan kelebihan, ya, kekuatan dan kelemahan. Ya, kalau yang bisa kita jelaskan di sini, kalau kekuatan kelemahan, kalau di kekuatan di sini, ya tidak usah kita sampai curhat bagaimana ya, tidak usah. Kita saya begini, saya suka sedih, saya suka murung gitu. Bukan yang seperti itu ya, bukan. Jangan sampai justru masalah-masalah pribadi. Ya saya mudah galau, ya saya mau diterima BPI karena supaya saya lebih semangat gitu. Ya, jangan enggak usah seperti itu. Ya, kita lebih kaitkan dengan kalau di kekuatan kemampuan akademik kita angkat ya bagaimana keterampilan kepemimpinan, kreativitas dan inovasi, dan ketekunan serta motivasi kita. Nah, kalau kelemahan di sini, saya jelaskan identifikasi dulu kelemahan kita. Ya, dari sisi mana gitu. Dari sisi mana. Sebentar saya perlihatkan juga ya kakak-kakak semua. Tapi apa ya namanya, ini agak sedikit, tidak apa-apa ya, agak sedikit sensitif ya. Tidak apa-apa, saya sampaikan saja. Kemudian jelaskan, tapi yang poin pentingnya di sini kakak-kakak semua adalah poin penting yang kedua dan ketiga. Ya, prinsip saya seperti ini. Kalau kekuatan tidak ada masalah. Ya, kelemahan di sini saya menggunakan prinsip seperti ini. Kakak-kakak semua bisa mungkin jadikan inspirasi. Prinsip saya di sini pada saat penulisan kelemahan di sini kekurangan saya memang mengungkap apa kekurangan saya, apa kelemahan saya. Saya ceritakan di situ, tapi kemudian di bawah-bawahnya itu saya memaksimalkan bahwa bagaimanapun saya akan menjadikan kelemahan ini sebagai kelebihan. Ya, jadi setiap manusia kan punya kelemahan, ya, punya kekurangan, ya, punya kelemahan, punya kekurangan. Jadi kita kita tonjolkan bahwa dengan kelemahan itu, dengan kekurangan itu justru itu membuat kita menjadi lebih lebih kuat. Nah, ini di sini. Jelaskan apa yang kita lakukan atau sedang dilakukan untuk mengatasi kelemahan itu, serta bagaimana kita belajar dari kelemahan tersebut. Coba saya perlihatkan di sini ya, kakak-kakak semua, tidak apa-apa saya perlihatkan. Saya mulai dari kekuatan dan kelebihan dulu. Ya, kalau di kekuatan dan kelebihan, saya jelaskan bahwa memang saya orangnya disiplin ya. Ya, disiplin, saya orangnya pekerja keras dan juga kerja cerdas. Jadi ini yang saya tonjolkan, ini yang saya sampaikan ke esai kemarin. Jadi kekuatan atau kelebihan pertama yang saya miliki adalah saya orangnya memiliki kedisiplinan dan penuh kerja keras serta kerja cerdas. Nah, kemudian saya paparkan, ini sampai 2 halaman saya bikin ya kakak-kakak semua. Saya jelaskan di sini bahwa kedisiplinan itu merupakan kunci utama untuk meraih kesuksesan. Ya. Kemudian saya deskripsikan ke bawah, saya narasikan panjang lebar, narasikan jauh ke bawah, ya. Sampai di mana ya? Panjang sekali sampai 1 halaman ini. Poin kedisiplinan ini serta kerja keras. Saya narasikan bahwa saya jelaskan bagaimana penggunaan saya kedisiplinan ini dalam keseharian saya di profesi saya saat ini. Ya, saya jelaskan bahwa sini orang disiplin, meskipun saya disiplin begitu, tetapi saya juga orangnya mudah diajak kompromi. Nah, gitu. Saya jelaskan seperti itu. Jadi meskipun saya orangnya disiplin, tapi saya tetap mudah diajak kompromi. Asalkan jelas ya. Nah, gitu. Jadi saya jelaskan, kemudian di sini juga saya tuliskan, ini saya tonjolkan ya. Ini saya tonjolkan pribadi saya.
Akan tetapi tidak adil rasanya kalau mahasiswa yang disuruh disiplin sementara dosennya sendiri tidak disiplin. Nah, ini sedikit mengangkat ya, menonjolkan. Nah, gitu. Kemudian kelebihan yang berikutnya adalah saya selalu berusaha memberikan penampilan yang terbaik kepada mahasiswa. Pakaian saya harus rapi dan sopan. Ini deskripsi narasi banget ya. Ya. Dan ini juga saya tonjolkan bahwa kelebihan saya berikutnya adalah saya senantiasa terbuka dan menerima segala kritikan. Itu. Ini juga sampai banyak. Saya betul-betul ini mengarang bebas di sini kakak-kakak. Itu. Silakan improvisasi ya. Nah, itu poin pentingnya. Kemudian apa-apa ya, saya tunjukkan juga bagaimana kelemahan saya. Ya, jadi kelemahan saya di sini seperti ini, kakak-kakak. Kelemahan saya adalah saya orangnya kurang sabar. Ini satu-satunya ini kelemahan saya, kakak. Ya, kurang sabar. Saya enggak sabar banget. Nah, tetapi saya di sini angkat, saya apa namanya, mengangkat kelemahan, kemudian saya menonjolkan. Sehingga cenderung buru-buru dalam melakukan atau menyelesaikan sesuatu karena ingin pekerjaan tersebut selesai secepatnya. Hal ini, nah ini dia. Hal ini disebabkan karena banyaknya target yang ingin dicapai. Itu kan, wow, artinya kan selaras ya antara kelebihan dengan kekurangan. Jadi tadi itu kerja keras, ya kerja cerdas. Nah, saya tonjolkan di kelemahan. Saya memang orangnya kurang sabar karena ingin menyelesaikan banyak target yang dicapai dalam waktu yang singkat. Bla 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 dan seterusnya. Ini singkat sekali. Ya, ini singkat sekali ya, Bapak Ibu. Ini yang saya jelaskan kemarin. Oke, oke saya lihat sudah banyak pertanyaannya di kolom chat. Tunggu dulu kakak, lagi beberapa. Nah, pengalaman membanggakan dan pengalaman yang kurang membanggakan. Nah, ini kan itu kan ada diminta ya. Ya, setiap orang kan punya pengalaman pastinya. Ya, tidak ada orang yang tidak mempunyai pengalaman. Ada pengalaman yang bikin kita happy, ya senang. Ada pengalaman yang bikin kita galau gitu. Ya, kalau ini, nah ini yang bisa kita ceritakan. Nah, untuk pengalaman yang membanggakan, nah, kita bisa jelaskan, ceritakan di situ prestasi akademik, ya kalau kita pernah mendapatkan keberhasilan dalam kegiatan ekstrakurikuler, ya, kemudian bagaimana kontribusi sosial, pengalaman profesional atau peran kepemimpinan. Ini bisa kita pilih atau kita bisa masukkan semuanya, silakan saja, ya. Dituliskan poin-poin dari pengalaman yang pernah kita dapatkan serta apa dampaknya. Ya, ya, ini apa namanya? Kalau saya seperti itu, kakak-kakak semua, Pak Ibu. Kalau saya seperti itu cara bentuk esai saya di bidang di apa namanya pengalaman yang membanggakan. Diceritakan semua apa yang pernah saya dapatkan, saya pernah raih. Kemudian dengan apa yang saya dapatkan itu, saya jelaskan juga bagaimana kontribusinya dalam masyarakat. Nah, gitu. Ya, ini kalau saya memperlihatkan bagaimana di mana ya? Ini dia pengalaman yang membanggakan. Ini banyak juga sampai dua halaman ya. Kalau pengalaman saya yang membanggakan ya ini, saya pernah mendapatkan dana hibah penelitian 2 tahun berturut-turut ya. Kemudian saya menceritakan bagaimana proses saya untuk sampai ke sana. Itu saya ceritakan. Jadi saya ceritakan di sini bagaimana proses saya sampai ke sana. Jadi saya pernah mengikuti workshop, ya, menyusun proposal dengan trik-triknya supaya lolos, ya, dan lain sebagainya. Outputnya adalah, ini saya jelaskan di sini. Ini yang tanda yang saya stabilo kuning, yang poin-poin pentingnya. Outputnya ini ada jurnal nasional, kemudian pengalaman yang membanggakan juga adalah ketika saya masuk ini finalis 3 besar lomba membuat media bahan ajar. Ya, saya ceritakan juga bagaimana proses untuk sampai ke sana. Nah, itu panjang lebar ya, saya ceritakan semua. Itu saya ungkap dan bagaimana apa yang saya lakukan selama proses itu. Itu silakan kakak-kakak. Ini cuma inspirasi saja bisa kita ceritakan. Nah, untuk uh, pengalaman yang kurang membanggakan ini
mungkin saya tidak usah perlihatkan ya, karena seperti yang saya sampaikan juga di video di YouTube yang saya bikin kemarin, itu memang sengaja saya tidak ungkap, ya. Sharing pengalaman yang kurang membanggakan, tidak usah saya perlihatkan ya. Ya, tidak usah saya perlihatkan di sini. Ya, biarlah itu menjadi hak apa namanya rahasia bagi reviewer dengan saya sendiri, ya. Kalau pengalaman kurang membanggakan, intinya apa Ibu? Saya ceritakan, ya saya sampai sedikit apa namanya terharu menulis itu. Ya serius, tahun lalu tuh saya sampai terharu menulis, saya sedikit curhat ya. Pengalaman yang kurang membanggakan itu, intinya saya pernah terpuruk Bapak Ibu. Saya terpuruk, ada satu masa di mana saya terpuruk saat itu, ya terpuruk banget, ya sangat terpuruk, jatuh, ya jatuh sekali. Itu saya ceritakan di situ. Ya di mana terpuruk di bidang pekerjaan, ya terpuruk di keluarga, ya anak saya meninggal dan lain sebagainya. Itu saya ceritakan semua di situ, panjang lebar, ya saya ceritakan semua di situ. Namun, nah di akhir narasi itu saya menceritakan bahwa saya menjadikan itu semua sebagai pengalaman untuk bisa lebih bangkit dari sebelumnya. Itu, nggak apa-apa ya, saya tidak usah perlihatkan apa Ibu karena agak sedikit inilah paham lah ya kakak-kakak semua. Nah, kalau ini hal-hal yang pernah dilakukan dan disesali. Ya, kalau ini kakak-kakak semua, ya kan mungkin kita pernah melakukan ya. Ada kaitannya mungkin dengan kesan kita ya. Ada pengalaman kita yang pernah kita lakukan atau ada hal-hal yang pernah kita lakukan. Dan mungkin saat itu kita tidak sadar ya bahwa yang kita lakukan itu benar atau salah. Mungkin saat seiring berjalannya waktu bahwa itu ternyata, wah saya pernah melakukan ini, dan ini tidak bagus. Nah itu yang kita sesali. Nah apa yang dapat dimasukkan? Nah ini ada beberapa yang bisa kita masukkan. Misalkan kita pernah membuat keputusan yang tidak bagus, merugikan orang lain, ya. Ataukah mungkin kita punya pengalaman kegagalan dalam hubungan, ya. Apakah dengan teman, dengan sahabat. Nah, itu kita ceritakan, bahwa saya pernah membuat keputusan dalam satu rapat, menyinggung orang lain, dan itu berdampak buruk kepada saya dan kepada orang lain. Itu bisa kita cerita. Ada kesempatan yang terlewatkan, wah misalkan, wah ada pernah peluang ini di mana saya apa ya bisa sebenarnya untuk mendapatkan itu, tapi saya tidak melakukan. Aduh, menyesal banget saya. Itu ceritakan saja di situ. Nah, kalau itu, nah ini mungkin bisa juga kakak-kakak jadi inspirasi. Itu saya perlihatkan. Nah, ini saya sengaja sensor ya, karena ada di sini nama instansi, nama orang yang saya tidak bisa, bukan konsumsi Bapak Ibu. Intinya begini, saya pernah mengatasi siswa itu dengan kata bodoh. Itu. Saat itu memang itu kan awal pertama saya mengajar. Saat itu memang biasa saja menurut saya ya. Tapi sering berjalannya waktu, saya mengikuti training yang berhubungan dengan otak, hypno learning, hypno teaching. Saya berkesimpulan bahwa oh ternyata kita tidak boleh membilangi kata-kata negatif kepada siswa, termasuk kata bodoh ini tidak boleh. Jadi itu yang saya ceritakan, aduh ternyata tidak bagus ya, sangat tidak bagus sekali, sehingga saya menyesal. Dan saya bilang, makanya di sini setelah saya mendapatkan materi ini, saya lantas menyesal bahwa perbuatan saya mengatakan sesuai dengan kata bodoh itu merupakan perbuatan yang sangat tidak bagus. Oleh itu, saya sangat menyesal. Itu apa ya namanya? Itu yang saya jelaskan. Oh lah lah. Ya, baik kakak-kakak, saya kira itu saja ya, sedikit beberapa poin yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bisa jadi apa namanya, oh ternyata yang seperti ini yang harusnya dibikin, ya. Tapi tidak usah juga kalau kakak-kakak semua sudah menyusun, ya. Saya yakin di antara kita sudah ada yang menyusun ini, merangkai kata-kata mutiara, ya mungkin poin-poin pentingnya, item-itemnya yang sudah dituliskan, tinggal ada yang lakukan. Nah, ini bisa kita jadikan pengalaman ya bahwa saya pernah menuliskan seperti ini dan mungkin akan menjadi rujukan bagi kita dalam menyusun esai tersebut. Saya yakin begitu Kak, kakak-kakak semua, Kak Alia, nanti kita diskusi lagi, sharing-sharing
mungkin ada yang bisa ditambahkan atau mungkin ada yang perlu tidak usah ini dimasukkan dan lain sebagainya lah, kita sharing-sharing saja. Saya kira begitu Kak ya, saya kembalikan, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Terima panjang kasih sekali sekali Kak Pak ya, Amran. lama Nggak sekali apa-apa saya Pak, karena menjelaskan. memang personal statement itu gimana sih mengangkat diri kita, tapi tidak terkesan jumawa, tapi juga nggak Iya, merasa kita itu kayaknya jelek banget gitu ya Pak iya ya. On the benar middle benar gitu benar Kak. kan. Mana Iya, memang sisi bahwa itu sesuai dengan based on data gitu ya, kemudian kontribusi iya, apa yang harus kita lakukan, dan iya, memang itu applicable ya Pak ya, nggak cuman just apa ya, just in the word, nanti khawatirnya pada saat itu ternyata nggak masuk akal gitu Pak ya. iya. Itu Baik, itu, ya, Kak Lia sebelum, oke, itu yang deskripsi diri, betul yang dikatakan Kak Lia bahwa yang kita, apa ya, yang kita ceritakan deskripsi diri, kita sampaikan saja sewajarnya ya, bukan kesan, cuma dalam pemilihan kata-katanya di sini jangan sampai terkesan itu yang tadi saya bilang ya, membuat, reviewer itu menjadi kayak semacam ilfil ya gitu, dan nantinya akan dikupas lagi itu pada saat wawancara, akan dikupas lagi lebih lanjut, gitu. bener Pak, bener banget Gitu, itu. Kak. Oke oke oke. Silakan, Kak. Baik, ya, oke. Saya mulai dari pertanyaan Bu Nur Hidayah. Di sini menanyakan untuk proposal apakah 1.500 hingga 2.000 kata sudah termasuk daftar pustaka? Izin Pak, mungkin bisa dijawab secara singkat saja ya. Apakah berarti bisa atau tidak gitu, oke? Bagaimana Mas Iya Amran? iya, Kak, bisa bisa. Jadi Intinya kan 1.500 2.000 itu sudah termasuk dengan daftar pustaka iya. ataukah belum? Daftar pustaka, Kak? Apa nih, Kak? Apa nih? Maaf, saya nggak fokus. Ya, untuk Proposal ya? proposal, Iya, apakah 1.500 dengan 2.000 kata sudah heeh. termasuk daftar pustaka? Daftar Proposal pustaka. proposal atau esai ini, Kak? Ibu Nur Hidayah mungkin join bisa menyampaikan dalam waktu 1 menit Bu pertanyaan yang dimaksud. Proposal atau esai? Beda Pak ya, Iya, Kak, beda. beda. Iya. Kal kalau kalau proposal itu kan, yang daftar pustaka kan yang di Eh, proposal, ini kan lain, bukan. Karangan bebas lah kalau esai. Oke, sepertinya jadi pertanyaannya Mas Malik, Maulana Malik, apakah dalam deskripsi diri boleh disinggung nama keluarga seperti Iya. nama orang tua, istri dan anak? Bagaimana Pak Mas Amran jawabannya? Di deskripsi diri, tidak usah Kak dimasukkan itu, yang begitu. Iya, halo? Iya. Jadi di Tidak usah deskripsi Kak. diri tidak perlu Iya, menuliskan nama orang tua, istri dan anak, lebih bagaimana kepribadian kita gitu ya, Mas iya, Amran? tidak usah Kak, tidak usah. Oke, baik. Iya, Pertanyaan selanjutnya. Sebentar, ada yang dari saudari Bella. Apabila mendapatkan hibah penelitian tahun ini, apakah tidak menjadi double founding iya, apabila dituliskan di esai? iya, Bagaimana Mas Amran? iya Kak. Tunggu dulu, kontraknya tahun berapa? Ya, saudari Bella, apa join di masih Iya, tetap join ya? Oke, Mbak Iya, Bella, 1 menit bisa disampaikan? iya, kalau misalkan tahun ini kan 2023 dapat hibah iya. penelitian PDP, apabila dimasukkan, itu apa nggak dapat double dana gitu kan? Soalnya kan dari Kemendikbudristek juga dananya. Gimana? Iya, Atau nggak usah dilampirkan? Terima kasih. eee bukan anunya Kak, bukan masalah dilampirkan atau tidaknya ya. Silakan dimasukkan saja. Mungkin saya tahu Kak Bella mungkin, khawatir nanti, development day-nya ini, ketahuan atau bagaimana. Makanya saya tanya, kontraknya di hibah itu tanggalnya dulu Kak, tanggalnya dulu. Tanggal tanggal kontraknya kapan dan bulannya. Oh iya, masih belum itu, Pak Amran. Masih belum tanda tangan kontrak. Tapi sudah lulus kan? Iya sudah lulus. Sudah Tapi bisa diterima. Kak, bisa bisa Kak, bisa. Karena kan ceritanya
kita lebih duluan itu mendapatkan hibah itu, ya. Kemudian kita lulus di beasiswa. Seperti di teman kelas saya itu Kak, ada teman kelas saya itu dia sebelumnya lolos mendapatkan hibah, kemudian jalan untuk mengerjakan itu luaran penelitiannya, dan beasiswanya juga jalan. Itu bisa Kak, bisa. Oke, jadi Baik, nggak apa-apa dimasukkan. Berarti nggak apa-apa Oke. Silakan dimasukin. saja Kak, dimasukkan Boleh. saja Kak, dimasukkan saja. Ya, terima kasih. Ya, ya sudah cukup jelas. Nggih, berikutnya dari Mbak Syifa Hayu. Mbak Admin, Pak Amran nanti minta tolong materinya dan esai di-share di grup WA ya. Pak Amran minta nomor WA-nya. Untuk share video akan kami share, untuk materi akan kami Ya. tanyakan ke penyelenggara, dan Pak Amran berkenan memberikan nomor WA-nya sekalian ya boleh dengan Kak, boleh. subscribe-nya untuk YouTube, mungkin bisa langsung ditulis di kolom chat gitu, nggih Oh ya. iya Kak. Oke, baik. Saya lanjutkan ke berikutnya dari Saudara Gianto. Menurut saya tidak. Oh, tadi menanggapi tentang pengumuman hibah lebih dulu atau sebelum proses belajar atau pengumuman BPI. Gimana Kak? Ini tadi Pak Giantonya sepertinya menanggapi dari pertanyaan Mbak Bella Ya. tadi tentang hibah, karena pengumuman hibah lebih dulu atau Iya. sebelum proses belajar atau pengumuman BPI. Oh iya. Oke, saya lanjutkan. Dari pertanyaannya Mbak Rani Zahra, di deskripsi diri, apakah boleh menuliskan bahwa saya dan suami sama-sama akan kuliah S3 di kampus yang sama? Bagaimana Pak Amran? Apakah boleh? Di deskripsi diri tuh Kak, begini deskripsi diri, kita nggak usah terlalu menonjolkan keluarga kita gitu. Iya, cukup kita sendiri saja yang dijelaskan di situ. Iya. Mungkin bisa dipahami. Ya, berarti lebih ke diri sendiri ya, enggak perlu Iya, benar Kak. bawa Benar. di kanan kiri kita, even memang Nggak kita ada usah. relationship Nggak dengan usah Kak. Nggak ya usah. planning. Oke, sudah cukup Ya. jelas. Saya lanjutkan Ya. lagi ke pertanyaan berikutnya dari Mas Maulana Malik. Kesulitan yang kami hadapi sekarang dalam menulis esai merangkum semua item tersebut ke dalam 2000 kata. Ya. Beda dengan tahun lalu. Minta tipsnya kepada kakak-kakak Awardi. Terima kasih. 2000 kata ya Mas Amran ya. Wow, memang itu Gimana ya? jadi emang mungkin kalau saya boleh nanggapi memang harus punya Iya main Kak. poinnya apa dulu gitu ya. Main Iya poinnya Kak. apa, nanti baru kita spreading seperti itu supaya memang 2000 kata itu Iya benar Kak. itu ya. Di-scan Mungkin tambahan dari dulu. Mas Amran. Di-scan. Kalau saya Monggo. Kak begini, kalau saya karena ada juga teman ini yang menanyakan pribadi, bagaimana cara seperti itu. Kalau saya susun per paragraf. Jadi deskripsi diri kalau saya begitu Kak, sarankan ya supaya lebih jelas reviewnya. Jadi satu paragraf itu deskripsi diri, satu paragraf itu misalkan kekuatan, satu paragraf dan seterusnya. Bagus kalau disusun per paragraf, kemudian kita narasikan di situ Kak. Tidak usah dituliskan, tidak usah disajikan poin-poin begitu, tidak usah sih. Gitu Oke, Kak. jadi Supaya lebih jelas. ya. Jadi Iya nggak Kak. terpisah-pisah ya Pak. Baik, Benar. saya lanjutkan. Dari Mbak Yuni Arfiani, untuk yang paling disesali, berarti Ya, boleh ya benar-benar hal yang sangat pribadi? benar. Kalau Boleh saya Kak ya? begitu. Boleh Kak, boleh. Boleh ya Pak Mas Ah, Amran ya? tapi itu Ya. tetap dikaitkan pada diri kita sendiri ya, nggak usah kita singgung orang lain. Oh ya, pastinya Ya Kak. memang tentang diri kita sendiri Ya, gitu ya. Ya. oke Kak. Oke, selanjutnya boleh share materinya, soalnya saya terlambat join. Oke, nanti bisa di chat Oke. di kolom di WA grup. Terima kasih Pak Amran, mohon bisa di-share materinya ya Pak. Oke, saya Ya. lanjutkan. Berikutnya dari BND. Terima kasih atas materinya, izin bertanya, tahun ini semua komponen harus dituliskan dalam jadi satu dalam esai. Kendalanya mungkin dalam membuat alur yang dapat menghubungkan semua komponen tersebut agar menjadi kesatuan yang padu. Apakah boleh minta tipsnya? Pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang kedua, keunikan dan value pada deskripsi diri mungkin ya ini ya, yang seperti apa ya Pak?
dan kontribusi yang diberikan pada deskripsi diri, apa bedanya dengan kontribusi pasca studi? Kalau yang tadi itu, Kak, kalau yang pertama tadi itu bagaimana, tipsnya, triknya supaya memang ya, memang keseluruhan esai itu harus saling berkaitan. Ya, ini yang jadi masalah kalau bagaimana ya menghubungkan mulai dari deskripsi diri sampai di hal-hal yang disesali. Nah, gimana ya, intinya intinya harus semua dari penjelasan itu harus saling terkait, harus Related ya. gitu Kalau ya Pak ya, nyambung gitu iya, ngeflow-nya ya. nyambung, Kak, benar. Kalau tadi itu yang saya tuliskan mungkin kalau dari awal disimak, mulai dari deskripsi diri itu terkait ya, ke kontribusi, kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Saya yakin Kakak-Kakak semua bisa lah ya, untuk seperti ini. Menarik Heeh, benang merahnya gitu ya Pak ya. benar benar. Begini, kalau Oke. saya nggak apa-apa, dibuat dulu per item, per ini bagian-bagian, kemudian kira-kira kita, apa yang bisa kita kaitkan. Saya yakin ada kata kunci setiap, esai itu, setiap paragraf yang kita bikin. Itu nanti yang dihubungkan, Kak. Bisalah ya. Oke. Baik, saya lanjutkan ke berikutnya Ya. dari Vincent Toron. Proposal riset template-nya mengikuti dalam juknis BPI atau dimodifikasi lagi? Kalau kalau mengikuti, Kak, mengikuti apa template-nya yang disediakan BPI. Oke, jadi mengikuti Ya BPI tanpa ada ya, modifikasi ya, Mas benar, Kak. Amran. Kan di situ Baik, sudah ada tempat-tempatnya untuk di-copy paste ke dalam. oke. Saya lanjutkan dari pertanyaan Mas Edi Hidayat. Apakah cukup satu untuk aspek kelebihan, kekurangan yang membanggakan, yang tidak membanggakan, atau lebih baik lebih dari satu, sementara jatah kita hanya maksimal 2.000 kata? Ya, di bisa, Kak, diceritakan saja, tapi nanti dibatasi bagaimana penyampaian kita di situ ya, di narasinya. Misalkan kita pernah mendapatkan apa, penghargaan apa, kemudian apa ya, bagaimana dampaknya, dituliskan seperti itu saja, Kak, kalau saya ya. Iya. Dituliskan saja semua, Kak, apa yang pernah kita dapatkan ditulis, kecuali yang misalkan pernah dapatkan lomba makan kerupuk dan lain sebagainya, tidak usah yang begitu ya. Ya, secara otomatis adalah, ini ya, Iya, kompetisi yang tertinggi gitu ya, benar, di misalnya bidang gitu kan. akademik lah, Kak, di Ya, bidang khususnya akademik di bidang tentunya. akademik. Ya, Ya mungkin pencapaian-pencapaian tertinggi misalnya di tingkat ya, nasional ataupun mungkin, benar. jurnal yang tertentu lah ya, yang Betul skalanya betul, seperti bisa, Kak, itu. bisa Ya, bisa itu. oke. Kadang kalau misalnya kita sudah ngetik, khawatirnya kita seneng akhirnya keluar semua ide, jadinya kelebihan Iya, 2.000 ngilangin lagi, ngurangin lagi, gitu ya Mas Amran bisa, ya? Kak, benar benar. Oke, tergantung memantiknya nanti ini ya. Oke, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya dari sebentar, dari Haryati menanyakan tentang Assalamualaikum, izin bertanya, saya dosen tapi aktif dalam organisasi profesi ini Mas Amran. Apakah pengalaman di organisasi profesi ini bisa diuraikan dalam poin pengalaman yang membanggakan? Khususnya jika keikutsertaan kita di organisasi punya kontribusi dalam pengembangan profesi. Terima kasih. Apakah pengalaman bisa diuraikan? Kalau kita pernah mendapatkan bisa sebenarnya, Kak, bisa. Bisa sebenarnya kalau ada, yang pernah kita lakukan di organisasi profesi itu, mungkin pernah kita bikin kegiatan yang, apa, yang besar dan lain sebagainya, itu bisa kita ceritakan di situ, Kak. Bisa, Oke. Jadi iya, bisa dituliskan ya, karena salah bisa, satu poin yang membanggakan iya, sehingga bisa, Kak. profesi sebagai dosen aktifnya tadi lebih berkembang gitu nggih Mas Amran. Iya, Kak. Apa ada tambahan? Intinya, Kak, kalau pengalaman membanggakan itu adalah, yang apa ya, tidak harus sebenarnya dalam bentuk penghargaan ya, dalam bentuk prestasi, tidak harus begitu. Pencapaian Intinya gitu pernah ya?
Iya, Kak. Pernah kita berbuat sesuatu dan dampaknya lebih besar dan merasa kita senang ya karena kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain banyak, ya itu diceritakan, Kak, bisa. Oh ya, benar kalau itu. Tidak Heeh. harus dengan prestasi skala Tidak tertentu harus, Kak, tadi ya. tidak Apa yang harus. merasa paling membanggakan dalam diri yang memang berkontribusi untuk pendidikan gitu ya, Iya, Mas Amran? benar. Benar, Oke. Kak. Ya, baik. Saya lanjutkan tadi sampai di sini. Dari Mas Suhardianto, di panduan esai untuk menuliskan deskripsi diri, deskripsi peran, deskripsi cara mewujudkan peran tersebut, apakah ini disatukan deskripsinya atau dipisahkan penjelasan per poin-poin? Iya, dibedakan, Kak, dipisah penjelasan per poin. Dipisah nggih, berarti Iya, Mas Kak, Suhardianto sebaiknya, yang Kak, ya. sebaiknya dipisah per poin itu, per per ini, deskripsi itu dan lain sebagainya. Tadi saya bilang per paragraf bagusnya, Kak. Iya, Tinggal nanti ngeflow-nya gitu ya, iya, Kak, mengalirnya dari benang merah gitu? iya, Kak. Oke, saya Jangan dalam lanjutkan satu paragraf ya. semuanya mencakup. Kalau saya sarankan sih begitu. Oke, saya Iya. lanjutkan dengan pertanyaan Ibu Siti mungkin ini namanya ya. Kak, izin dulu, Suh Kak, ke belakang sebentar sekali. Oke, silakan. Iya, Kak. Ya, baik Ibu Bapak, saya tuliskan di kolom chat untuk daftar hadir pada pagi hari ini. Oh, maaf, bentar. Silakan dicek pada kolom chat untuk daftar hadir sudah saya kirimkan. Dipersilahkan untuk semua peserta yang hadir pada pagi hari ini sambil menunggu Mas Amran sejenak bisa mengisi terlebih dahulu. Maaf Bu, ini sama dengan Ya? yang di WA ya? Iya, sama Pak. Oh ya, sudah. Kami sudah ngisi J. tadi. Oke, baik Pak. Cukup satu kali saja J untuk mengisinya. Yang sudah mengisi melalui WA tidak perlu mengulang kembali yang ada di kolom chat. Ya. Gimana, Kak? Baik, terima kasih Mas Amran sudah aman ya. Saya lanjutkan Ya, Kak. ke pertanyaan berikutnya dari Bu Siti lagi nih. Sepertinya menanyakan apakah nama-nama pelatihan dimasukkan juga di deskripsi, bagaimana triknya agar memenuhi 1.500 sampai dengan 2.000 kata. Kalau kalau di kalau Nama-nama pelatihan pelatihan. kalau pelatihan itu bisa di ini, Kak, bisa dimasukkan di kontribusi. Bisa dimasukkan di bagian kontribusi, Kak. Bisa dijelaskan di kontribusi karena nanti kan di kontribusi apa yang kita lakukan nanti setelah studi itu kita bisa kaitkan dengan pelatihan apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Saya sarankan seperti itu, Kak, Oke. kalau pelatihan. Lebih ditempatkan pada Iya, ininya porsinya ah, ya. iya, Kak, Karena bisa. mungkin tadi tips and triknya tadi Pak, bagaimana untuk memenuhi 1.500 hingga 2.000? Gimana ya? Kalau
Kalau misalkan ini tetap kita tonjolkan saja ininya, tinggal mungkin penjelasannya Kak lebih bersifat to the point saja sih. Kalau ada yang pelatihan seperti itu, kita ceritakan saja pelatihannya seperti apa, kemudian dampaknya, ya dampaknya kepada orang banyak dan bagaimana ke depannya berkelanjutan tidak. Ya, saya yakin bisa Kak singkat Oke. itu dituliskan. Ya, baik. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Pak Thomas Narwoto. Mau tanya Kak, apakah tulisan esai harus urut sesuai ketentuan? Deskripsi, kekuatan, kelemahan, kontribusi, hal-hal yang disesali, dan lain-lain, atau bisa tidak urut sesuai bahasa yang ditulis mengalir? Urut Kak, Ya, sudah. diurutkan. Jadi Ya, tidak boleh berpencar-pencar gitu ya, Pak. iya, Pertama mau ngomongin ini, ternyata nanti iya, ke sini balik lagi gitu ya. iya, urut Kak. Kita ikuti saja yang di panduan kan. Nah, ini kan Oke. dia rinci seperti ini, jadi ada makna pasti di dalamnya ini. Oke, jadi Ya, flow tadi ya mengalirnya tadi ya lebih pas gitu ya. Jadi nggak iya, nggak nggak bolak-balik dari depan ke tengah, tengah ke depan lagi nanti dari belakang gitu ya. iya Baik, benar. harus memang sudah urut gitu ya. Sekarang saya lanjutkan dari pertanyaan Bu Musfirah. Apakah esai ini memang menyampaikan hal personal yang privat di luar skop pekerjaan kita? Pernah ikut sosialisasi bahwa disampaikan nggak boleh jual kesedihan dan lain-lain. Lalu untuk esai, kontribusi dan self-assessment dan kawan-kawan maksimal 2.000. Berarti isiannya singkat, padat, dan jelas. Nggak bisa diimprovisasi terlalu banyak ya. Mohon pencerahannya. Makasih. Mungkin kalau tadi ini mungkin hanya berbagi Kak ya, bukan bertanya. Karena sudah benar apa yang disampaikan tadi. Nggak bisa improvisasi terlalu banyak ya. Nah, itu tanda tanya Mas Iya, Amran. iya benar Kak. Betul yang dikatakan tadi. Sebenarnya tidak bertanya ini. Mungkin hanya menyampaikan, menanggapi benar yang dikatakan tadi. Yang ditanyakan, ya iya benar. Seperti itu Kak. Ya, memang nggak boleh di luar skop pekerjaan ya. Iya. Tapi kalau saya kemarin itu, seperti yang saya bilang tadi, di pengalaman yang kurang membanggakan itu, ini saja yang sampai ini Kak, ini saja yang sempat yang betul-betul apa ya, karena saya bingung juga pengalaman apa yang kurang membanggakan ya. Jadi saya di situ sampai mengangkat keluarga, secuil saja ya. Heeh. Sedikit lebih banyak saya narasikan bahwa Eh, di balik kegagalan itu saya angkat lagi lebih ini, lebih tinggi. Itu saja Kak pengalaman. Kembalinya ke profesi tadi ya. Iya, iya, Ya eee, sih memang, benar benar iya, benar. Ya, baik saya lanjutkan ke iya. pertanyaan berikutnya dari Mbak Siti Hajianti. Maaf Pak Amran, haruskah esai dideskripsikan per sub kelemahan sendiri, kelebihan sendiri seperti punya Pak Amran ataukah tidak mesti? Sebaiknya Kak, sebaiknya Kak disusun per itu, per apa namanya, per bagian. Kalau saya sarankan begitu Kak, apa namanya, kalau saya susun per bagian, satu paragraf, satu item gitu Kak. Oh ya, Supaya gampang, supaya mudah reviewer memeriksa. benar Iya, memang Pak, ya. iya Kak. Oke, sudah cukup terjawab, mengingat juga waktu sudah 10:05, kayaknya cepet banget ya Mas Amran. Iya Oke, Ibu benar. Bapak, di kolom chat Mas Amran sudah menuliskan nomor HP, ya, kemudian di sini sudah ada tanggapan juga. Terima kasih Mas Amran, salam kenal dan jumpa lagi via Zoom mungkin, ini ada lagi. Mohon penyelenggara lanjut pertemuan berikutnya tentang proposal mini disertasi yang jadi persyaratan plus trik lolos wawancara. Ya, baik Mbak Siva, nanti akan ada sesi berikutnya di minggu depan ya, dengan pemateri yang memang sudah, sesuai untuk, topik bahasan gitu ya Mas Amran. Oke, ini saya tarik lagi. Wah, masih ada 2. Ini masih ada, sebentar. Tadi sampai di sini. Oke, bentar.
Ah, ini saya tambahkan 4 menit sampai 10.06 nggih. Maaf 10.10 nggih, Mas Amran. Ya, lanjut Kak, lanjut. Oke, Lanjut. dari Mbak Haryati izin bertanya lagi, apakah deskripsi peran yang akan dilakukan harus terkait peran kita sebagai dosen di tempat tugas? Atau bisa juga terkait peran kita di masyarakat, khususnya jika rencana risetnya terkait manajemen penyakit di masyarakat? Terima kasih. Ya, dosen kan ada itu ya tugasnya ya, Iya Kak, selain dua-duanya peran saja Kak. pendidikan dan Dua-duanya diceritakan di peran di situ. masyarakat. Bagaimana? Dua-duanya saja Kak diceritakan di situ. Dua-duanya Kak diceritakan. Semuanya berarti dua Iya sisi Kak, sebagai benar. dosen di tempat tugas dan juga Iya, pengabdiannya di masyarakat gitu ya. benar. Iya Kak. Oke, sudah cukup jelas nggih Mbak Haryati bahwa kedua-duanya lebih baik Iya, dituliskan. benar. Ini ada lagi. Maksud saya jika menguraikan peran saya selain sebagai dosen. Oh iya Pak. Ya benar Pak, memang Pak. Jadi dituliskan kedua-duanya ya, bagaimana peran seorang dosen aktif dan bagaimana pengabdiannya di masyarakat gitu nggih. Iya. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari Mbak Rini, izin bertanya, apakah bisa mencantumkan pengalaman membanggakan dalam bidang olahraga? Bisa. Bisa Kak. Mungkin selain kependidikan mungkin ya. Bisa Kak, bisa. Bagaimana? Ceritakan. Iya. Bisa Kak, diceritakan saja Kak di situ. Oke. Iya. Oke. Baik, ini yang terakhir dari Mas Maulana Malik ya, sebelum kita tutup dan mungkin ada eh, apa ya, seperti kata terbaiknya Mas Amran untuk memotivasi kita semua ya. Dari Mas Maulana Malik, usulan untuk Kelurahan UNY Sabtu depan untuk pembahasan proposal dan hari Minggunya topik wawancara. Terima kasih. Ya, insya Allah nanti akan kami sampaikan ke pihak penyelenggara usulan-usulan dari para peserta pendampingan untuk jenjang S3, apa ya, seperti proposal tadi, kemudian topik wawancara. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah dituliskan pada kolom chat untuk para peserta pendampingan pada pagi hari ini menjelang kita tutup kegiatan. Monggo Mas Amran mungkin ada apa ya, kata motivasi lah ya untuk Iya. bagaimana 1.500, 2.000, kemudian bagaimana sih mengoptimalkan diri tapi nggak kelihatan jumawa, Iya. kemudian, kekurangan tapi tidak menjadi kita tuh kayaknya nggak ini banget gitu ya di hati. Monggo Mas Amran, 2 menit terakhir Iya, silahkan. kalau saya begini, kalau saya kakak-kakak semua, silakan ditulis saja dulu ya, ditulis saja dulu semuanya, tidak usah terlalu pikir, banyak katanya, ditulis saja dulu per item, kemudian setelah kita rasa cukup ditulis, baca berkali-kali, dan saya yakin kita semua bisa dapatkan bagaimana benang merahnya tadi ya yang disinggung, yang disampaikan tadi, setiap paragraf ini untuk bisa kita hubungkan ya. Seperti itu mungkin triknya Kak Alia. Oke, Silakan, terima silakan kasih. menulis sekreatif mungkin ya. Iya, benar. Oke, Jadi ditulis dulu, nanti ya, baru kita baca berulang sambil dihitung kali jumlah kata gitu benar. ya. Kemudian dicocokkan Ya, dengan poin-poin yang ya, disesuaikan dengan aturan di BPI ya. Begitu ya Mas Amran dan yang terakhir betul adalah sekali benang Kak. merahnya dan Ya, bagaimana flow-nya supaya enak dibaca dan memang mengalir dan itu apa adanya gitu ya. ya. Memang Kak Alia, memang agak susah kalau kita belum menulis. Benar Jadi saya silakan tulis dulu. mengalami itu. Silakan tulis dulu Kak. Tulis dulu. Tulis saja dulu. Biarkan mengalir, nanti itu akan ketahuan sendiri ya. Iya. Akan kelihatan yang mana sebenarnya poin-poinnya itu. Ya, tulis dulu. Jangan dulu pikirkan, aduh gimana ya, aduh saya tidak bisa. Tulis saja dulu ya. Itu intinya. Oke. Gitu Kak. Keren, keren tipsnya. Ketik, 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 dan ketik gitu ya. 1.500, 2.000 kelar. Baik, Ya, oke terima kasih Mas Amran atas share tips and triknya. Mungkin terakhir di kolom chat, mungkin link YouTube-nya bisa dibagikan Mas Amran. Boleh nanti bisa semua ya bisa. silakan kakak-kakak semua yang mau mendapatkan materi dengan apa
dengan contoh yang saya jelaskan itu bisa dikunjungi dari channel YouTube Ruan Tentor ya. Oke. Lumayan ini saya dapat Oke. 52 subscriber pada pagi hari nih, Kak. Alhamdulillah, insya Allah nanti ini semua menjadi berkah ya untuk para calon Oke, Kak. awardi Amin. BPI 2023. Terima kasih sekali Mas Amran, kelegaan waktunya untuk bakti edukasi bersama kita semua di sini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini, wah masih ada yang ini ya. Oke, nanti bisa dilanjut di kolom chat sudah ada nomor HP-nya Mas Amran sebagai narasumber pada pagi hari ini dan saya kembali tadi, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini membawa manfaat kita semua, panjenengan semua di sini terpantik ide-idenya, menggali diri, merefleksikan yang sudah berlalu, diingat-ingat, kemudian bagaimana flow-nya dan apa yang ingin panjenengan semua sampaikan kepada reviewer, beasiswa supaya, tujuannya bisa tercapai, baik lewat tulisan dulu ya Mas Amran, nah nantinya disertakan dengan bukti-bukti, sertifikat apa dan seterusnya. Baik, sebelum kita akhiri, berkenan untuk open cam, kita foto bersama, insya Allah nanti foto akan saya kirimkan melalui WA Group. Pastikan dengan posisi yang terkeren pada pagi hari ini, semangatnya para calon awardi BPI 2023. Bakti kami untuk edukasi, BPI, saya foto 1, 2, 3. Oke, saya ulang, 1, 2, 3. Oke, saya ganti slide terlebih dahulu, berikutnya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, baik Ibu Bapak yang sudah berkenan pada pagi hari ini. Kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa, mudah-mudahan segera terselesaikan untuk penulisan, esai, dan semuanya diberikan kelancaran, idenya jadi cemerlang 1.500